Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Widiatmojo Adiwibowo dari kelas AK 404 Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua mata kuliah komunikasi bisnis yang menjadi pekerjaan untuk ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kali ini saya akan membahas tiga kasus komunikasi kabar buruk menggunakan pola tidak langsung, yaitu pengumuman PHK, keputusan tidak adanya bonus akhir tahun, dan penundaan promosi. Presentasi ini bertujuan menjelaskan isi surat yang saya buat sekaligus menganalisis strukturnya berdasarkan teori komunikasi bisnis. Pendahuluan tugas ini mengharuskan saya membuat surat bisnis, membuat analisa atas, membuat tiga surat bisnis dengan tiga skenario sulit, lalu menganalisanya. Ketiganya sama-sama membutuhkan kepekaan komunikasi karena menyangkut perasaan dari karyawan yang menerimanya. Mengapa penting dibahas? Karena cara kita menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan akan mempengaruhi hubungan jangka panjang antara perusahaan dan karyawan. Dalam presentasi ini, saya juga akan menunjukkan analisis pola tidak langsung yang digunakan pada setiap surat. Tiga kasus sulit itu seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, yaitu pertama adalah pengumuman pemutusan hubungan kerja atau PHK, dua, keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun, dan tiga, penundaan promosi karena evaluasi kinerja. Pola tidak langsung adalah teknik komunikasi yang digunakan ketika menyampaikan kabar buruk. Pola ini terdiri dari empat bagian utama, yaitu buffer, reasons, bad news, dan closing. Buffer adalah kalimat pembuka yang netral atau positif, menyiapkan penerima pesan. Reasons memberikan alasan mengapa keputusan tersebut harus diambil. Bad news adalah inti pesan berupa kabar buruk yang akan disampaikan dengan tetap menggunakan bahasa yang profesional dan singkat, serta closing adalah penutup yang bersifat membangun, memberikan dukungan atau harapan baik. Tujuan pola ini adalah mengurangi guncangan emosional dan menjaga hubungan profesional. Kasus yang pertama adalah surat pengumuman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Surat ini saya susun waktu mengerjakan tugas. eh, saya coba susun untuk menghargai kontribusi karyawan sekaligus menyampaikan sulitnya kondisi yang sekarang sedang dihadapi oleh perusahaan. Bagian buffer berisi ucapan terima kasih atas dedikasi dari karyawan selama ini. Lalu alasan PHK dijelaskan karena kondisi pasar yang berubah dan kebutuhan efisiensi. Bagian inti surat menyampaikan kabar buruk bahwa hubungan kerja berakhir per 1 Agustus 2025. Surat ditutup dengan pernyataan bahwa hak karyawan tetap dipenuhi dan dukungan transisi akan diberikan. Pendekatan ini menjaga agar pesan tersampaikan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penerima. Kasus 2 tentang surat yang menginformasikan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan bonus akhir tahun. Surat ini diawali dengan apresiasi kepada karyawan atas kerja keras mereka selama tahun berjalan. Alasan keputusan dijelaskan secara transparan, yaitu tekanan keuangan akibat penurunan pendapatan dan kenaikan biaya operasional.
Bagian inti surat menyampaikan tidak adanya bonus, tetapi disampaikan dengan penekanan bahwa keputusan ini bukan cerminan kurangnya penghargaan. Penutupan mengajak karyawan untuk tetap bersatu dan optimis menghadapi masa depan perusahaan. Untuk kasus ketiga, kasus terakhir ini adalah surat penundaan promosi seorang karyawan. Surat diawali dengan memberikan apresiasi terhadap kontribusi, lalu disampaikan alasan penundaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang belum memenuhi standar. Bagian inti surat menyatakan promosi ditunda dan penutupannya memberikan dukungan pengembangan serta janji evaluasi di masa depan. Dengan pola ini diharapkan karyawan tetap merasa dihargai dan termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Dari ketiga kasus tersebut, pola tidak langsung memang secara ilmiah telah terbukti efektif menyampaikan kabar buruk tanpa merusak hubungan profesional antara penyampai surat dan penerima surat. Pendekatan ini meminimalkan dampak emosional negatif, menjaga motivasi dari karyawan itu tersebut sendiri, dan mendorong kerjasama antara tim. Strategi ini relevan untuk berbagai organisasi modern, terutama dalam situasi yang sulit membutuhkan komunikasi empatik. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya persilahkan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut untuk dapat menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.